Assalamualaikum warahmatullahi ta'ala wabarakatuh. Pada kesempatan kali ini saya akan mempresentasikan materi mata kuliah Islam dan Budaya Lokal yang bertema dakwah berwawasan kemanusiaan. Yang pertama yaitu makna dakwah. Kata dakwah berasal dari bahasa Arab da'a yad'u da'watan, yang berarti seruan, panggilan, ajakan, undangan, permintaan. Sedangkan dakwah menurut syara adalah kegiatan yang bersifat menyeru, mengajak, dan memanggil orang untuk beriman dan taat kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala sesuai dengan garis akidah syariat dan akhlak Islam. Selanjutnya, kewajiban dakwah. Dari Abdullah bin Amru, dia berkata, Rasulullah SAW bersabda, "Sampaikanlah dariku meskipun hanya satu ayat." Hadis riwayat Tirmizi. Hadis di atas melandaskan kewajiban untuk berdakwah. Kewajiban tersebut berlaku bagi setiap muslim, laki-laki dan perempuan. Tidak ada alasan untuk tidak menunaikan kewajiban dakwah. Hal ini tampak diperintahkan untuk menyampaikan dakwah meskipun satu ayat. Dan rasanya tidak ada seorang muslim pun yang tidak menerima atau memahami satu ayat. Ya, di sini dakwah sangat penting dari hadis Rasulullah, yaitu disuruh menyampaikan meskipun hanya satu ayat. Jadi ya, kita sebagai muslim ya berkewajiban untuk berdakwah meskipun kita hanya memahami atau bisa satu ayat. Saya kira lebih, karena teman-teman saya kira sudah paham dan mudah-mudahan bisa berdakwah, mengajak seseorang untuk lebih dekat kepada Allah. Pentingnya dakwah berbasis kemanusiaan. Dakwah yang seringkali diidentikan dengan aktivitas tabligh melalui mimbar masjid dan majelis taklim, sehingga terkesan individual dan efeknya hanya dapat didengar tapi kurang dirasakan manfaatnya dalam realitas. Nah, pada dasarnya dakwah juga dapat dilakukan melalui aktivitas perbuatan yang lebih baik, bisa dirasakan manfaatnya bagi umat, seperti dengan melakukan aksi kemanusiaan pada korban akibat konflik maupun bencana alam yang kerap terjadi. Jadi begini, dakwah yang sering kali kita dengar itu cuma di contohnya pengajian, majelis sholawatan, yang terkesan itu hanya dapat didengar dan kurang dirasakan realitas manfaatnya. Nah, dakwah juga bisa melalui perbuatan yang bisa dirasakan, seperti membantu korban atau ada konflik peperangan. Kita membantu itu juga termasuk dakwah yang berbasis kemanusiaan. Mencermati banyaknya krisis kemanusiaan di dalam maupun di luar negeri seperti bencana alam, konflik antar negara, atau golongan dan agama, seringkali muncul persoalan kemanusiaan yang seakan tidak pernah berhenti untuk diselesaikan.
Meski peradaban dalam konteks ilmu, pengetahuan, dan teknologi telah mengalami kemajuan yang luar biasa, tapi pada kenyataannya hal ini tidak serta-merta membawa kedamaian bagi umat manusia. Di berbagai penjuru dunia kini masih sering terjadi konflik, peperangan, dan bahkan terorisme. Ya di luar negeri itu seperti Palestina, di Gaza, Irak, Israel itu kan tidak ada berhentinya itu peperangannya. Itu kan manusia umatnya itu kan mereka kan kurang kebantu karena ada konflik-konflik tersebut. Di kalangan umat Islam sendiri, organisasi-organisasi kemanusiaan Islam tumbuh subur sebagai respon terhadap peristiwa bencana maupun sebagai upaya menerjemahkan nilai, prinsip, dan rumusan etika keagamaan dalam ruang lingkup publik yang lebih luas. 9. Beberapa organisasi kemanusiaan Islam yang telah banyak berpartisipasi dalam aksi kemanusiaan, diantaranya adalah Aksi Cepat Tanggap (ACT), Al-Azhar Peduli Umat atau APU, Yayasan Hidayatullah, dan Medical Emergency Rescue Committee atau MERCY. Jadi organisasi kemanusiaan Islam yang di Indonesia itu yang sudah membantu di luar negeri sangat banyak sekali, seperti ACT, APU, MERCY. Mereka membantu di luar negeri itu sebagai pembantu yang kena korban bencana maupun dalam penderitaan konflik peperangan. Itu mereka bantu, dan ini sangat bermanfaat sebagai dakwah yang berwawasan kemanusiaan. Oke, selanjutnya MERCY. MERCY adalah sebuah organisasi sosial kemasyarakatan yang berasas Islam dan berpegang pada prinsip rahmatan lil alamin, yakni memberi rahmat kepada seluruh alam, yakni pertolongan kepada semua makhluk, baik personal maupun kelompok, tanpa melihat latar belakang agama, mazhab, harakah, kebangsaan, etnis, golongan, maupun politik. Ya, ini organisasi MERCY sangat bermanfaat sekali menurut saya, karena dia menolong itu tidak memandang status agama, dia tidak memandang, apalagi mazhab, harakah, kebangsaan, etnis, golongan, atau politik. Mereka tidak memandang itu semua. Mungkin ini adalah organisasi yang sangat sekali bermanfaat, dan dakwah berwawasan kemanusiaan ya ini memberikan manfaat kepada seluruh alam semesta tanpa membandingkan agama, mazhab, bangsaan, dan lain-lain. Sungguh sangat patut dicontoh ini organisasinya. Kemudian organisasi MERCY itu kegiatannya memberikan pelayanan medis untuk korban perang, kekerasan akibat konflik, kerusuhan, kejadian luar biasa, dan bencana alam di dalam maupun di luar negeri. Nah, berikut ini salah satu foto dari organisasi MERCY yang merupakan dakwah berwawasan kemanusiaan.
Prinsip dakwah dalam arti kemanusiaan. Prinsip-prinsip kemanusiaan universal terdiri dari 4 prinsip yang telah diakui di seluruh dunia, yaitu humanity, impartiality, neutrality, dan independensi. Para pekerja kemanusiaan dan kemanusiaan dunia menjadikan prinsip ini sebagai landasan atau pedoman dalam melakukan misi kemanusiaan. Prinsip-prinsip tindakan kemanusiaan diadopsi secara formal pada tahun 1965 ketika Gerakan Parang Merah dan Bulan Sabit internasional mendukung kemanusiaan, ketidakberpihakan, netralitas, independensi, kesatuan, sukarela, pelayanan, dan universalitas sebagai prinsip mendasarnya. Prinsip ini tertulis dalam Konvensi Jenewa 1864. Rahmatan lil alamin sebagai wujud prinsip keimanan. Misi utama ajaran Islam yang dibawa Rasulullah SAW adalah rahmatan lil alamin. Apa itu rahmatan lil alamin? Rahmatan lil alamin adalah rahmat bagi alam semesta. Kehadiran Islam di muka bumi untuk membawa kemaslahatan, kebaikan, dan manfaat yang dirasakan tidak hanya oleh manusia, binatang, tumbuh-tumbuhan, tetapi juga makhluk-makhluk yang tidak bernyawa. Bagi manusia, dengan rahmat itu terpenuhilah hajat batinnya untuk meraih ketenangan, ketentraman, serta pengakuan atas wujud hak bakat fitrahnya, menyangkut perlindungan, bimbingan, dan pengawasan, serta saling pengertian dan penghormatan. Nah, sekian presentasi dari saya. Semoga bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tetap jaga kesehatan dan jangan lupa memakai masker.